kami tidak akan takut. Amin. Amin. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami. Berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara, haleluya. Terima kasih para imam musik. Shalom saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar satu topik yang jarang dikhotbahkan. Tapi sebetulnya ini adalah satu yang penting buat kekristenan, kehidupan kerohanian kita, yaitu mengenai imajinasi. Apakah itu imajinasi? Nah, saudara, seringkali kita melihat anak-anak di rumah saya tinggal bersama dengan cucu saya. Itu benda apapun bisa jadi robot, benda apapun bisa jadi kapal terbang, benda apapun bisa jadi mobil. Jadi anak-anak itu kaya dengan imajinasi. Dan memang saudara, imajinasi itu adalah suatu pemberian dari Tuhan. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungan hati seseorang itu adalah berbuat dosa. Kecenderungan hatinya itu jahat. Makanya imajinasi pun menjadi, ketika itu ada dalam orang yang belum percaya, orang yang tidak mengenal Tuhan, kecenderungannya adalah yang tidak baik. Tapi saya percaya di tempat ini kita adalah orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah dibenarkan, dan orang yang sudah disucikan, ditebus oleh darah Yesus. Siapa yang katakan amin? Amin. Karena itu saya percaya saudara, imajinasi kita itu sudah disucikan, dikuduskan. Nah, tapi kita jarang menggunakannya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apakah itu imajinasi? Saya bacakan dulu supaya kita bisa mengerti. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan. Daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar. Gambar itu berupa lukisan, karangan, dan sebagainya atas suatu kejadian atau suatu kejadian. Jadi sehari-hari kita pasti menggunakan imajinasi. Coba kalau saya katakan Hotel Resinda, Ya. apa yang terbayang oleh saudara? Apakah huruf Hotel Resinda atau langsung bangunannya? Gedungnya, bangunannya. Bangunannya ya. Jadi kita bayangkan kalau saya bilang ballroom Hotel Resinda, apa yang terbayang oleh saudara? Ballroomnya kan? Nah, jadi ketika kita ibadah sekarang, karena 3 bulan lagi kita akan ada di sana, bayangkan kita sedang berada di ballroom, saudara. Di Hotel Resinda, karena kita akan natalan di sana. Kita bisa bayangkan bagaimana suasana di sana. Itu dengan apa, saudara? Dengan imajinasi. Nah, secara alam roh, ketika kita masuk dalam kerohanian, kita langsung masuk dalam. Ketika seseorang masuk dalam alam roh, orang itu langsung masuk dalam alam imajinasi, menggunakan imajinasi, disadari atau tidak disadari. Misalnya gini, ketika kita nyanyi itu tadi ya, ku akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kita langsung terbayang apa saudara? Burung emprit atau burung Raja Wali? Raja Wali. Raja Wali ya. Melintasi badai hidup. Kita bayangin ada banyak persoalan dalam hidup kita, tetapi Raja Wali yang terbang tinggi. Makanya kalau Raja Wali terbang, kan sayapnya nggak gini, ya, sayapnya masih mengembang. Ya, saya percaya semua sudah pada mandi, jadi jangan takut untuk mengembangkan sayapnya. Ku akan terbang tinggi. Semua pasti kita pakai imajinasi. Ketika kita berkata Tuhan berjalan bersama denganku, pasti kita langsung berimajinasi Tuhan ada di samping kita. Ketika kita berdoa, Bapa kami dalam surga, langsung kita menggunakan imajinasi kita bahwa ada Bapa kita dalam surga. Segala sesuatu yang kita lakukan itu menggunakan imajinasi. Nah, tapi sayangnya saudara, imajinasi ini nggak dilatih. Sehingga kita berpikir imajinasi nanti seperti orang berkhayal.
Tidak, kita akan lihat nanti saudara beberapa kebenaran mengenai imajinasi. Apa bedanya Pak imajinasi dengan visi? Visi adalah bagian daripada imajinasi. Jadi imajinasi menghasilkan salah satunya adalah visi. Saudara ketika Ciputra melewati Ancol, dia melihat suatu dunia fantasi. Dia melihat suatu, di sana ada permainan, di sana seperti Disneyland. Kemudian dia menciptakan Taman Impian Jaya Ancol. Dulunya Ancol itu adalah tempat jin buang anak katanya. Padahal jin gak beranak ya. Pada waktu grup Jarum lewat tempat ini, dia melihat akan ada mall, akan ada hotel. Padahal dia lihat apa? Sawah. Tapi dari imajinasi itu melahirkan visi bahwa nanti di sini akan ada mall, akan ada hotel. Jadilah. Jadi segala sesuatu yang terlihat sekarang sebetulnya terjadi dari yang tidak terlihat. Makanya Pak Andi punya visi ya. Lihat Pak, di depan kita tuh ada tanah kosong. Lagi malam kami baru bicara. Ada tanah kosong. Pak Andi punya visi. Di sini nanti akan ada, kita bisa bangun lagi gereja Pak. Ini buat apa Pak? Buat sekolahan, buat tempat pertemuan, tapi di sana buat gereja yang besar. Itu dari mana saudara? Itu imajinasi. Imajinasi menghasilkan visi. Firman Tuhan berkata, tanpa visi, liarlah rakyat. Kalau hidup kita cuma mengalir aja, nggak punya visi apa-apa, nggak punya imajinasi apa-apa, maka hidup kita begitu-gitu aja. Nah karena itu kita mau belajar hari ini saudara, bagaimana, apa sih manfaat dari imajinasi. Tadi sudah jelas ya, imajinasi itu adalah kemampuan kita untuk melihat dengan pikiran apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Kita nggak bisa melihat dengan mata di sini, di depan sana ada bangunan gereja yang besar. Tapi ketika kita bisa melihat dengan pikiran kita bisa membayangkan di sana akan ada gereja yang besar. Itulah kita sedang menggunakan imajinasi kita. Nah, saya akan masuk kepada apa manfaat daripada imajinasi. Biar kita mulai dari saat ini kita gunakan imajinasi kita. Yang pertama saudara, imajinasi akan membuat kita lebih menyadari hadirat Tuhan. Karena ketika kita berdoa, selama ini mungkin kita berdoa seperti orang baca mantra. Berdoa, tapi pikirannya kemana-mana. Kita berdoa tapi kita nggak tertuju, kita nggak fokus sama Tuhan yang ada di depan kita. Tapi ketika kita berimajinasi, ketika kita berdoa, Bapa kami di dalam surga, gunakan imajinasimu bahwa Bapa kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ingin dipanggil Bapa, Tuhan yang mau disebut Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Gunakan imajinasimu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mungkin bernyanyi begini, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Apa yang saudara bayangkan? Tuhan yang besar. Kalau kita menyanyi cuma asal nyanyi saja saudara, berbeda dengan kita menyanyi menyembah Tuhan dengan imajinasi. Coba saudara nanti buktikan sendiri. Bentar selesai ini kita menyembah Tuhan, gunakan imajinasimu bahwa kita menyembah Allah yang besar. Kita dilindungi di bawah kepak sayapnya. Di bawah kepak sayapnya kita dibawa terbang tinggi, melintasi badai hidup ini. Wow, luar biasa saudara. Kalau kita membayangkan, mengimajinasikan apa yang kita doakan, apa yang kita sembah, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita firmankan, maksudnya kita baca firman, itu luar biasa. Ketika kita membaca firman pun, terlibatlah di dalamnya. Kalau yang pergi ke Israel, ucap syukur ya. Kalau yang saudara yang belum pergi, berdoalah. Saudara, ketika kita
ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, kita bisa membayangkan bagaimana Yesus berkhotbah di atas 5.000 orang. Kalau saudara ke Israel, di sana sekarang udah dibikin gereja dan memang luas, saudara. Bagaimana Yesus yang tanpa speaker, tanpa sound system, bikin KKR, itu bisa kedengeran ya sampai sana. Suaranya gimana? Luar biasa. Nah, libatkan imajinasi di dalam setiap kegiatan kerohanian kita. Kalau saya lihat yang seringkali Tuhan tidak dilibatkan, walaupun kita berdoa, itu kalau doa makan. Pokoknya kalau doa makan itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Tuhan berkati makan ini, jadi berkorban bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ngomongin sama siapa kata Tuhan ya? Seolah kita sedang baca mantra aja itu supaya bakminya enak. Tapi sebetulnya kan kita sedang bicara sama Tuhan. Coba imajinasikan bersyukur. Ketika kita makan tuh bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati dengan tubuh yang sehat. Amin. Coba kalau kita lagi sakit, makan juga gak enak kan? Kita nikmati, saya jadi lapar nih ngomong makan. Jadi kita bisa nikmati bagaimana berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Setelah itu doa makan. Apalagi doa-doa yang lainnya. Kalau kita melibatkan Tuhan melibatkan imajinasi kita dalam setiap kegiatan rohani kita, itu akan lebih membawa kita dekat sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini. Aku boleh berangkat kerja, boleh berusaha. Oh, terima kasih untuk kesehatan. Soalnya Tuhan tuh dekat dengan kita. Dan kalau kita gunakan imajinasi, kita akan selalu menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang pertama, saudara. Jadi sadarilah, gunakanlah imajinasimu apalagi di gereja. Ketika kita mengangkat tangan kita tahu Allah itu bertata di atas pujian. Jadi ketika kita mengangkat tangan, mengangkat suara kita, selalu imajinasikan bahwa dia tuh ada. Kita gak mungkin memuji Tuhan tanpa imajinasi. Disadari atau tidak disadari, kita sebetulnya menggunakan. Cuma ketika orang melatih imajinasinya, itu dia akan mengalami kepekaan. Jadi yang pertama, apa sih manfaat imajinasi? Membawa kita lebih dekat, lebih menyadari akan Tuhan. Membawa kita lebih meresapi apa kata firman. Yang kedua, saya mau tanya dulu pertanyaan nih. Menurut saudara nih, imajinasi mempengaruhi jati diri seseorang atau membentuk jati diri seseorang, atau jati diri seseorang yang membentuk imajinasi? Ulangi ya, ini hanya orang yang sudah makan, artinya yang bisa konsentrasi. Soalnya konsentrasi gini, imajinasi yang membentuk pribadi seseorang atau pribadi seseorang yang kemudian akan menimbulkan imajinasi yang sesuai dengan pribadinya. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua tadi apa? Pribadi seseorang akan mengeluarkan imajinasinya gitu ya. Siapa yang setuju dengan itu angkat tangan? 2 orang ya. Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan. Siapa yang terserah Pak Pendeta? Yang pertama. Jadi ada yang berkata, emang ini Pak Wid sama Bu Dwi ini kompak ya. Jadi jati diri itu membentuk imajinasi gitu ya. Bukan imajinasi yang membentuk jati diri. Nah saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang menjawab ya. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7.
Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggrisnya atau dalam terjemahan bebasnya dikatakan, sebab seperti orang yang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi artinya, ketika orang itu berpikir bahwa dia tuh orang pecundang, orang yang kalah, orang yang paling menderita sedunia, orang yang paling susah, Itulah dia. maka itu akan membentuk jati dirinya menjadi orang yang susah. Kalau orang memikirkan bahwa dia adalah seorang pemenang, dia adalah ciptaan baru, dia orang yang diberkati oleh Tuhan, maka dia akan bertindak sebagai seorang pemenang. Jadi apa yang mempengaruhi jati diri seseorang? Imajinasi. Pikiran seseorang. Jadi pikiranlah, saudara, yang akan mempengaruhi jati diri seseorang. Pikiranlah yang akan membentuk pribadi seseorang. Ketika Gideon ketakutan, dia ada di gua, takut orang Amalek, karena setiap kali panen orang Amalek datang untuk mengambilnya, maka dia ketakutan. Dalam kondisi ketakutan, kenapa? Dia mengimajinasikan dia ini orang yang sedang tertindas, yang paling kecil, suku yang paling kecil. Saya ini siapa, kata Gideon. Jadi dia takut. Tapi Tuhan berkata, hai Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Ketika Gideon dibukakan paradigma yang berubah, Gideon dibukakan, engkau bukan orang penakut loh, engkau bukan orang pecundang, engkau adalah pahlawan. Saudara, ketika Gideon dibukakan pengertiannya bahwa dia adalah seorang pahlawan, memang dia minta bukti. Kalau benar saya pahlawan Tuhan, kalau benar Tuhan mau tolong saya, coba. Dia pakai bulu domba, saudara, semacam karpet gitu, dia taruh di rumput. Coba kalau besok pagi apa yang saya taruh di situ basah, yang lainnya kering, kan susah. Ditutupi oleh bulu domba, tapi Gideon mau tandanya bahwa yang ditutupi itu basah, tapi sekelilingnya kering. Artinya nggak ada hujan tapi bisa basah. Besok paginya dia bangun, dia lihat benar basah. Tuhan buktikan. Beberapa kali Gideon meminta bukti. Kemudian dia mulai percaya. Paradigmanya dirubah, pikirannya dirubah. Engkau bukan pecundang, engkau bukan orang yang penakut, tapi engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Begitu pikirannya dirubah, saudara, dia menjadi orang yang gagah perkasa. Dia bisa memimpin pasukan untuk mengalahkan orang Amalek. Dari mana? Seperti itu. Gideonnya masih tetap sama. Tetap yang berubah adalah apa, saudara? Pikiran dirubah. Karena itu, saudara, hati-hati dengan pikiran kita. Apa yang kita imajinasikan itu akan membentuk pikiran kita, membentuk jati diri kita. Kita, identitas kita adalah seorang pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Kamu adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kamu adalah ciptaan baru, kata Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu, kamu yang baru ini loh. Kamu ciptaan baru. Engkau bukannya orang yang kalah, tapi engkau orang yang pemenang. Kau gak usah takut, kata Tuhan, karena Tuhan bersama denganmu. Saudara, apa yang Tuhan janjikan itu, itulah identitas kita. Tapi kalau kita nggak menjaga identitas kita itu, dan kita membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh kotoran-kotoran dunia ini, maka jati diri kita itu akan tergantikan dengan apa kata dunia. Karena itu, saudara, berhati-hatilah dengan pikiranmu. Karena pikiran kita itu akan membentuk imajinasi. Apa yang saudara baca, apa yang saudara lihat, apa yang saudara tonton, itu akan membentuk imajinasi. Bagaimana kita membayangkan suatu tempat yang kita nggak pernah datang.
Yang kita nggak pernah lihat, kita buta. Gimana ya New York ya? Pernah lihat di TV. Bagaimana LA ya? Yang tahu Lenteng Agung atau Lemah Abang ya. Los Angeles kita nggak tahu seperti apa kotanya. Tapi kalau ketika kita sudah pernah melihat, kita sudah pernah menonton, ketika kita sudah membaca, itu kemudian akan membentuk memori dalam diri kita, dan suatu saat itu akan muncul dalam imajinasi kita. Makanya kalau pikiran kita dipenuhi oleh dunia ini, kotoran-kotoran, ketidakkudusan, kenajisan, kepahitan, orang berantem ditonton. Kalau nonton film silat kan orang berantem kan? Nonton film horor, setan ditonton. Hal yang tidak baik ditonton, perselingkuhan ditonton. KDRT ditonton. Udah rujuk, dikomentari lagi ya. Kok orang nggak seneng ya melihat orang damai ya? Kok seneng melihat orang ribut ya? Pasti yang komentar bukan anak Tuhan ya. Nah saudara, apa yang kita baca, kita lihat, itu akan masuk dalam pikiran kita. Pikiran kita itu nanti akan menimbulkan imajinasi. Makanya saudara, stoplah drakor. Ketika Anda menonton drakor, ya, drama Korea, perhatikan, kita seperti sedang membuat lubang di mana celah, kita sedang membuka celah. Suatu saat ketika suami pulang malam, seperti di film drakor itu, mulai curiga, kemana nih? Pulang-pulang lihat, kok parfumnya lain nih sekarang? Suatu kali Joseph Prince dia berkata dalam bukunya, dia tulis gini, suatu kali saya pulang ke rumah agak malam katanya. Kemudian istri saya langsung tanya, kok parfumnya lain nih baunya? Kata Joseph, untung istri saya itu percaya sama saya. Jadi saya jelasin, waktu di lift di Singapura itu, ketika dia masuk, kebetulan itu ada orang yang pakai parfum wangi sekali, jadi berdasarkan nempel lah. Jadi ketika pulang itu masih nempel, jadi masih bau. Jadi saudara jangan curiga dulu para istri ketika suamimu parfumnya lain ya. Bukan bela suami tuh. Tapi mungkin aja bisa terjadi. Karena itulah pentingnya kepercayaan. Nah saudara, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, semuanya akan membentuk imajinasi kita. Ketika kita nonton ketidakkudusan, ketidaksucian, ketidakharmonisan, pengkhianatan, maka itu akan membentuk imajinasi. Sadar atau tidak sadar, itu pasti terjadi. Seorang mau nggak mau itu pasti terjadi. Karena kita sedang menanam dalam pikiran kita, dalam benak kita, hal-hal yang kotor, yang tidak baik. Dan itu akan membuat kita nggak peka lagi sama firman Tuhan. Kita baca, ada satu yang sepertinya ada yang menghalangi, ada blocking. Kenapa? Karena ketidakkudusan. Karena itu hati-hati dengan segala pikiran kita. Buanglah segala ketidakkudusan itu dalam memori kita, dalam pikiran kita. Tolaklah segala yang nggak berguna yang kita baca, yang kita dengar. Hati-hati dalam memilih berita-berita. Karena tidak semua itu bermanfaat buat kita. Itu akan membuat kita, imajinasi kita menjadi kotor. Ada seorang yang kecanduan film porno, pornografi. Ketika dia melihat wanita, dia seperti melihat orang itu tidak memakai baju. Bayangkan ini udah
kelas berat. Dia tersiksa. Bukannya dia menikmati, dia tersiksa. Aduh, dia merasa diri kotor, dia merasa diri nggak pantas, nggak layak. Kenapa? Karena dimulai dari yang kecil-kecil. Karena itu stop. Belajarlah lihat yang baik. Belajarlah untuk tidak menonton perselingkuhan lah, pengkhianatan lah, KDRT lah. Buang semuanya itu. Fokuslah kepada firman Tuhan. Maka jati dirimu akan terbentuk. Kau adalah seorang pemenang. Kau adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Amin. Amin. Kalau hati kita tidak suci, kalau pikiran kita kotor, bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Ya. Tanpa kekudusan, tidak mungkin seorang pun dapat melihat Tuhan. Amin. Saudara ingin melihat Tuhan? Amin. Atau melihat hantu? Melihat Tuhan, jagalah pikiran kita, jagalah imajinasi kita, karena imajinasi itulah yang akan mempengaruhi identitas kita. Identitas kita bisa rusak kalau kita tidak menjaga imajinasi kita. Imajinasi itu muncul dari pikiran. Jadi jagalah pikiranmu dari terbaik. Karena itulah Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jaga hati. Yang ketiga, saudara. Pertama apa tadi? Membuat kita lebih dekat menyadari hadirat Tuhan. Yang kedua, jadi apa? Imajinasi akan mempengaruhi atau membentuk jati diri seseorang. Kalau engkau ingin anak-anakmu berhasil dalam hidupnya, ajarlah anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Bawa mereka untuk selalu melihat yang baik, jangan yang buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan sekarang tidak perlu temennya datang ke anak kita, tapi dia dengan gadgetnya dia bisa berteman dengan orang seluruh dunia itu. Hati-hati. Yang ketiga, saudara, imajinasi ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan seseorang. Jadi imajinasi, saudara, ternyata itu bukan hanya sebagai suatu hiburan atau suatu yang kita mau masuk ke dalam alam roh, kita menggunakan imajinasi. Imajinasi pun, saudara, ini menjadi faktor penentu. Orang mau gagal, orang mau berhasil, ini sangat ditentukan oleh imajinasinya. Ada seorang anak, saudara, dia bantuin bapaknya untuk masang baut. Kemudian namanya anak kecil, ya nggak terlalu kecil sekali sih, tapi udah bisa membantu. Masang baut salah. Kalau baut mau muter itu mau nutup sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri kan. Masang baut gitu, ini salah mulu, saudara. Bapaknya marah, diomelin habis-habisan. Besoknya masang lagi, bantu lagi, nggak bisa lagi, marah lagi, sampai besar, saudara. Anak ini kalau masang baut itu pasti salah. Mau masang baut itu udah gemeteran dulu nih. Karena apa? Memorinya tersimpan bentakan orang tuanya, hardikan orang tuanya, kemarahan orang tuanya. Itu terimajinasi dalam pikirannya. Sehingga ketika dia mau masang baut, itu salah mulu. Makanya hati-hati dengan mulut kita kepada anak-anak kita. Jangan pernah mengatakan bodoh. Kalau dia nggak bisa, pintar kamu. Nah, enak kan? Jadi pintar dia kan? Sesuai dengan doa kita. Saudara tahu Thomas Alva Edison? Dia dikeluarkan dari sekolahannya. Mamanya ketika dapat surat, hancur hati, saya percaya. Tapi mamanya seorang guru. Ketika dia harus ngomong sama Thomas Alva Edison, dia nggak berkata kamu bodoh, goblok, sehingga kamu dikeluarin. Tapi dia berkata kamu terlalu pintar,
Sehingga gurumu itu tidak bisa mengajar lagi. Jadi kamu belajar di rumah. Soalnya ketika dia mengadakan penelitian, dia nggak beli 1, 2, 3 kali berhasil, enggak. Beratus-ratus kali dia melakukan percobaan itu. Dan kemudian dia berhasil. Berkat Thomas Alva Edison kita bisa menikmati. Dari orang yang disangka gurunya idiot, tapi punya mamah yang baik, yang gak menjatuhkan anak, tapi dia ngangkat anak. Saudara, ini juga cermin bagi kita. Hati-hati dengan apa yang kita katakan, omongin sama anak kita, sama siapapun juga, karena itu akan membekas dan akan membentuk imajinasi. Saudara, orang ini, binatang pun sama, saudara. Kalau saudara yang sering mengikuti training motivasi, itu pasti pernah diberikan gambaran ada seekor gajah. Seekor gajah, saudara, pada waktu masih kecil, dia tuh kakinya diikat di rantai. Kecil, gajah kecil, anak gajah di rantai. Kemudian ketika anak gajah itu mau melangkah, nggak bisa, nggak kuat, karena di rantai, saudara. Namanya juga gajah kecil. Dia belum melangkah lagi, nggak bisa. Tapi kemudian si gajah ini dibiarkan seperti itu, bertumbuh besar. Ketika dia bertumbuh besar, sebetulnya kan sekali langkah aja itu bisa jebol kan. Tapi ini dia nggak bisa, saudara. Ini gajah loh. Karena apa? Pikirannya terpolakkan bahwa aku ini nggak mampu, aku ini bodoh, aku ini nggak kuat. Padahal gajah itu gede badannya sekarang, tapi dia masih berpikir seperti dulu, masih berpikir bahwa dia tuh nggak mampu. Itu gajah. Apalagi orang. Kalau kita selalu berpikir saya ini adalah orang yang nggak ada artinya, Pak. Saya ini produk gagal. Keluarga saya ada 5 orang, saya yang paling gagal, Pak. Saudara, produk gagal di tangan Tuhan bisa menjadi produk yang berhasil. Di tangan manusia aja, saudara tahu post-it ya,